Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Gayan 1, Ibu Siti Handayani. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Gayan 1 yang berbahagia di pagi hari ini. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah yang Maha Esa, yang mana telah menganugerahkan kita semua nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kantor SDN Gayan 1 dalam acara diseminasi budaya positif dalam rangka penugasan aksi nyata saya di modul 1.4. Sholawat serta salam saya ucapkan ke junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita anti syafaatnya nanti sampai di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara di pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang keempat acara inti, yang terakhir penutup. Baiklah, untuk acara yang pertama kita buka acara di pagi hari ini dengan bacaan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu Guru dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah, menginjak acara yang kedua yaitu saran dan motivasi dari Ibu Kepala Sekolah SDN Gayan 1 kepada Ibu Siti Handayani, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, sehat dan semuanya, sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini untuk mendukung teman kita melaksanakan kegiatan aksi nyata tentang diseminasi budaya positif di sekolah.
dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua saya ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Ibu guru semuanya, khususnya Ibu Alvita Nini Widiani yang telah melaksanakan pendidikan guru penggeraknya, ya, di mana nantinya juga bisa menular ke teman-teman. Jadi dengan adanya semangat yang luar biasa, teman-teman nanti juga akan tertular semangatnya. Maksudnya semangat yang positif demi peningkatan pendidikan di sekolah, khususnya di SDN Gayam 1 dan yang ke seterusnya pendidikan nasional Indonesia. Di sini saya sebagai kepala sekolah, di samping mengucapkan terima kasih, saya juga sangat bangga karena salah satu guru saya juga sudah lolos untuk melaksanakan pendidikan CGP, ya, yang telah lulus 1 orang, yang pendidikan 1 orang. Semoga kedepannya jika masih ada program guru penggerak yang dibuka dan diseleksi, saya minta nanti teman-teman yang dulu masuk ke pendidikan guru penggerak bisa ikut semuanya. Ya Rabbal Alamin. Nah, yang selanjutnya di sini saya berterima kasih Ibu Nini telah memberikan suatu aksi nyatanya, contoh nyata bagi teman-teman guru semuanya, dan nantinya teman-teman guru itu juga mencontoh dari apa yang dilaksanakan Bu Nini. Jadi kalau kita buat itu sebagai beban, itu juga beban, tapi beban yang menguntungkan bagi kita. Jadi maksudnya kita terbebani dengan banyak-banyak tugas, banyak-banyak kegiatan, jadi sama seperti sekarang ini. Tapi saya rasa teman-teman juga tidak begitu terbebani karena sudah 2 tahun, ya, 2 tahun kita juga sering melaksanakan kayak IHT atau workshop atau PMO di sekolah kita. Nah, dari situ monggo nanti Bapak Ibu guru semuanya lainnya itu ambil positifnya dari apa yang sudah dilaksanakan Bu Nini selama pendidikan. Nah, jadi nggak apa-apa, pelan-pelan semampu jenengan. Jadi pelan-pelan semampu jenengan. Jadi Bu Nini juga memberi contoh yang baik, selalu memberi contoh yang baik, dan juga nantinya juga membantu teman-teman jika ada kendala di kelas, ya, ada kendala di kelas, bukan sing pendidikan ini ya sudah lolos Pak David, yang pendidikan Bu Nini, ya, itu juga sudah nggak apa-apa, itu sudah menjadi rujukan jenengan semua. Jika mengalami kendala di kelas bisa tanya. Lah Mas David dan Mbak Nini, khususnya Mbak Nini yang masih pendidikan di sini, juga ini ajang untuk belajar bersama teman sejawat. Nah, jadi kayak levelnya kayak sudah mentoring. Jadi kayak mentoring teman sejawat dalam penyelesaian tentang pembelajaran di kelas, kendala-kendala pembelajaran di kelas yang sekiranya Bapak Ibu wali kelas tidak bisa melaksanakan, nanti bisa sharing gitu. Mbak, misalkan di kelas saya itu ada seorang murid karakternya
seperti ini, saya sudah melakukan pendekatan seperti ini, tapi anaknya belum ada perubahan sama sekali. Nah, di situ kita selain kita berusaha, kita juga bisa tanya ke teman-teman kita, ya, walaupun kadang kita merasa kita lebih tua. Mbak Nini, Pak David masih muda, kita gengsi, ya. Dalam belajar itu tidak ada tua muda, ya. Jadi kita belajar pokoknya bagaimana kita itu tidak malu bertanya, ya, tidak malu bertanya pada teman-teman, pada kepala sekolah lah, atau pengawas, atau Bu Korwil, atau siapa, itu nggak apa-apa, walaupun mereka beliau-beliau itu masih usianya di bawah kita. Nah, jadi saya sebagai kepala sekolah pun juga sering bertanya ke Pak David juga, atau ke teman-teman OPS lainnya. Nah, seperti itu emang kita harus belajar dan belajar. Terus kaitannya tentang budaya positif ini nantinya yang dibahas Bu Alvita, ya, tentang diseminasi, ya. Diseminasi budaya positif bagi peserta didik, ya, dalam pendampingan terhadap peserta didik. Ini nanti ada sedikit ilmu dari Bu Nini yang bisa jenengan jadikan atau aplikasikan dalam melaksanakan pembelajaran jenengan semuanya nanti di kelas panjenengan semuanya. Jadi kenapa toh guru penggerak? Maksudnya adanya tentang program guru penggerak ini seperti ini. Jadi paling tidak Bu Nini itu bergerak, gitu, bergerak mencari ilmu yang ditugaskan, ya, yang ditugaskan dalam pendidikannya itu bisa ditularkan ke teman-teman, disampaikan ke teman-teman. Ya, contohnya seperti sekarang, ya, jadi ada diseminasi budaya positif, atau kalau enggak yang dalam penggunaan Chromebook yang sebelumnya itu teman-teman guru ada yang tidak bisa dudul Chromebook gitu saja, ada Bu, ya. Jadi mau takut dudul Chromebook, nah itu sekarang sudah bisa, paling enggak ngempaknya, ayo sekarang buka Chromebooknya Bu, Ibu keluarai, buka YouTube lah, itu nggak apa-apa. Jadi belajarnya itu memang sedikit-sedikit. Jadi materi apa yang disampaikan oleh Bu Nini itu dari tema per tema 1, tema 2 dan sebagainya, itu apa yang didapatkan satu persatu itu wajib diimbaskan oleh Bu Nini ke teman-teman guru semuanya, gitu. Loh Bu, berarti KS-nya nggak dapat, nggak apa-apa? Bukan begitu, ya. Jadi KS itu juga wajib belajar, malah KS itu bagaimana belajar yang lebih lagi untuk mendampingi guru-gurunya dalam nanti pelaksanaan pembelajaran di kelasnya itu tidak mengalami kendala. Ya. Di sini tentang budaya positif nanti akan disampaikan Bu Nini, itu adalah sangat erat kaitannya dengan kebiasaan apa yang harus dilakukan anak dan guru, itu yang bisa nantinya itu bisa masuk di otak anak-anak, ya, dan itu jadi tidak menjadi beban anak-anak. Jadi karena kita lakukan berulang-ulang, namanya budaya itu kita lakukan
berulang-ulang. Jadi bagaimana dulunya karakter anak begini keras, nakal atau misalkan atau bagaimana, tapi sekarang anak-anaknya kok sudah agak menurut, agak diam begitu. Jadi itu trik-trik apa yang harus kita laksanakan itu nantinya bisa Bapak Ibu guru serap dari ilmu yang nanti diimbaskan oleh Bu Nini. Terus nanti juga tidak berhenti di sini saja Bapak Ibu. Jadi nanti dikasih ilmu sama Bu Nini, nanti ini ajang atau tempat dengan belajar bersama. Jadi Bu Nini juga belajar, kita juga belajar. Kalau ada hal-hal yang merasa jenengan bisa tanyakan, itu jenengan tanyakan, ya. Jadi terus nanti Bu Nini pun juga tidak harus hari ini. Jika Bu Nini bisa menyampaikan jawaban sekarang juga boleh, tapi nanti bisa juga sebentar Bu untuk penanganan anak. Misalkan hari ini saya belum bisa membantu jenengan, tapi nanti saya akan sharing dengan teman-teman lainnya, teman-teman CGP lainnya, atau pada bisa ditanyakan sama PP-nya, Ibu Nini, atau sama fasilnya. Jadi di sini saya sebagai kepala sekolah sekali lagi terima kasih dan bangga buat Bu Nini. Nantinya juga Bu Nini harus setiap ada ilmu dibuat kegiatan. Jadi disampaikan ke teman-teman, tidak harus kita seperti rapat dinas atau apa, kita waktu santai istirahat atau setelah isoma itu kan masih ada waktu Bapak Ibu guru untuk berkumpul bersama di ruang kelas. Jadi nanti kan Bu Nini, nanti kita ya Bu, ada kendala. Yo Mbak, nanti saya ya Bu, nanti kalau saya nggak bisa tak tanyakan lagi. Jadi Bu Nini nanti juga belajar dari masalahnya teman juga terbantu dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nini. Ya, itu yang terakhir. Selain Bu Nini, teman-teman harus tetap semangat, ya. Semangat belajar dan belajar. Saya rasa itu saja dari saya, Bu Nini, sudah cukup, ya. Saya juga mohon maaf, saya itu selalu menggiring teman-teman untuk selalu belajar yang murah-murah, yang itu bukan saya nggak suka atau senangannya Bu Siti bunga-bunga begitu, enggak, tapi saya setidaknya memotivasi jenengan semuanya, kadang dengan guyonan, kadang dengan tenanan, itu monggo disikapi, nggih. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat bagi Bu Nini, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya buat Bu Nini. Saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Siti yang sudah memberikan saran, motivasi kepada kita semua untuk perbaikan pembelajaran kita kepada murid-murid kita tercinta di SDN 1 ini. Baiklah, sebelum menginjak acara selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua, yang mana hari ini sudah untuk yang kesekian kalinya sudah rela ikhlas membersamai saya dalam penyelesaian rangkaian tugas saya di pendidikan guru penggerak ini, yang mana untuk acara hari ini di modul 1.4 ini adalah merupakan modul terakhir dari modul 1 yang dari 3 modul yang harus saya pelajari nanti di pendidikan guru penggerak, seperti itu.
selanjutnya jadi apapun yang kita lakukan hari ini, Bapak Ibu berikan hari ini, semoga menjadi berkah, barokah, amal jariah Bapak Ibu sedoyo, dan semoga mendapatkan rahmatnya, amin ya robbal alamin. Baiklah, menginjak acara selanjutnya yaitu langsung saja izinkan saya untuk mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru semua, Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung untuk menerapkan budaya positif pada murid di SDN Yayan 1 yang tercinta ini. Perkenalkan, saya Alvita Nini Widiani dari SDN Yayan 1 Kendal, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Hari ini saya melakukan diseminasi budaya positif yang mana merupakan rangkaian tugas dari aksi nyata saya di program guru penggerak. Nah, apa diseminasi itu? Diseminasi adalah kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Mungkin bahasa simpelnya adalah diseminasi itu pengimbasan, Bapak Ibu guru, pengimbasan yang mana saya mendapatkan ilmu dari program guru penggerak pendidikan yang sudah saya jalani ini, jadi harus saya imbaskan kepada Bapak Ibu guru semua. Tadi saya lupa, hari ini dalam pengimbasan ini bukan berarti saya itu menggurui atau saya itu merasa lebih pintar dari jenengan, tidak. Hari ini hanya sekedar sharing atau diskusi dalam budaya positif ini, bagaimana nanti kita diskusi untuk menerapkan kepada anak-anak, karena saya yakin Bapak Ibu guru semua pasti sudah lebih dulu menerapkan daripada saya dalam pembelajaran sehari-hari. Jadi sekali lagi saya tidak bermaksud untuk menggurui atau merasa lebih pintar. Jadi intinya untuk hari ini kita sharing diskusi tentang diseminasi budaya positif seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan diseminasi apa? Yang pertama yaitu memotivasi guru dan warga sekolah untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita tercinta ini, yang keluar dari hati, Bapak Ibu. Terus yang kedua adalah untuk memenuhi tugas aksi nyata saya. Nah, ini dari modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, yang pertama yaitu saya ingin sekedar sharing sedikit tentang filosofi pendidikan menurut KHD. Nah, ini pembelajaran di pendidikan guru penggerak di modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut KHD. Nah, tujuan pendidikan menurut KHD adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk menuntun mereka menjadi manusia yang seutuhnya, diperlukan nilai dan peran kita sebagai guru. Nah, nilai dan peran kita sebagai guru apa, Bapak Ibu guru? Yang pertama, nilai kita sebagai seorang guru itu adalah yang harus berpihak pada murid, Bapak Ibu guru. Berpihak pada murid itu seperti apa? Untuk perkembangan zaman sekarang, kita tidak bisa memaksakan bahwa murid itu harus seperti yang kita inginkan. Tidak seperti saat kita sekolah dulu, ya Bapak Ibu guru. Kita harus ibaratnya tadi menuntun, kita itu hanya menuntun mereka untuk menjadikan mereka seperti apa yang mereka mau. Karena apa? Murid-murid kita itu tuh semua punya keunikan, kelebihan dan kekurangannya masing-masing, seperti itu. Nah, yang kedua adalah kolaboratif. Kolaboratif itu apa? Kolaboratif itu bekerja sama, Bapak Ibu guru. Nah, kita harus bekerja sama dengan rekan sejawat. Misalkan saya di kelas 4.
Terus nanti anak saya naik di kelas 5. Nah, saya harus bekerja sama dengan semua guru untuk bagaimana meningkatkan pembelajaran mereka. Karena kalau saya bekerja sendiri, saya hanya fokus di kelas 4, tidak bisa. Karena perkembangan anak ini kan harus kita evaluasi, kita refleksi sampai nanti mereka lulus dari kelas 6, seperti itu. Yang seterusnya adalah mandiri. Mandiri itu seperti apa? Mandiri itu ibaratnya gini, ibu-ibu ya. Misalkan kita punya ide, aku pengen duwe ekstra nari, tapi Bu Eni loh, wegah ngewangi. Nah, seperti itu. Itu jangan. Sudah, kalau misalkan kita punya ide, udah lakukan saja seperti itu ya. Terus reflektif. Reflektif itu apa? Reflektif itu selalu mengevaluasi Bapak Ibu guru. Reflektif itu selalu mengevaluasi, Bu Eni cara ngajarnya saya gimana? Maksudnya sudah produk saya tentang kelas 4 untuk ke kelas 5 bagaimana perkembangannya? Atau mungkin tolong ingatkan saya untuk selalu melengkapi administrasi bisa. Reflektif itu ibaratnya saling mengevaluasi Bapak Ibu guru. Dan inovatif itu mengikuti perkembangan zaman, berkreasi. Bukan berarti selalu tentang IT ya. Inovatif itu ibaratnya aku pengen ngajar, aku pengen mulang kelas 4 ki apa mulang kelas 2 ki pengen tak gawe kembang sing apik. Bisa, itu termasuk inovatif seperti itu. Nah, sedangkan peran kita sebagai guru yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Pembelajaran itu seperti apa? Pemimpin pembelajaran itu meskipun kita itu ibaratnya satu lapangan ya. Satu lapangan itu kan anak lari ke sana, lari ke sini, tapi tetap kita yang menjadi mengikat mereka dalam satu lapangan tersebut. Nah, seperti itu. Yang seterusnya adalah menggerakkan komunitas praktisi. Nah, ini komunitas praktisi itu apa? Seperti kita RHK. Nah, itu kita saling sharing tentang pengerjakan RHK, itu termasuk komunitas praktisi. Terus yang selanjutnya adalah menjadi coach bagi guru lain, menjalin kolaborasi tadi, kerjasama, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Di mana mewujudkan kepemimpinan murid itu apa? Kita membentuk mereka menjadi pribadi yang mandiri untuk menjadi setidaknya memimpin dirinya sendiri, seperti itu. Selanjutnya, selain harus mempunyai nilai dan peran sebagai guru dalam menuntun murid untuk menjadi generasi yang berkarakter, kita juga harus mempunyai visi dan misi. Nah, ya, sebagai guru yang sudah tertuang dalam visi sekolah kita, salah satunya yaitu mewujudkan generasi yang beriman dan beretika. Nah, ini sudah saya lakukan kemarin, kita lakukan di pendampingan individu yang kedua ya Bapak Ibu. Nah, itu kita sudah berdiskusi bersama tentang visi sekolah yang alhamdulillah visi kita itu sudah selaras dengan visi SDN Gayam 1. Dalam mewujudkan visi dan misi sekolah tadi diperlukan penerapan budaya positif. Nah, ini Bapak Ibu guru, dalam untuk mewujudkan murid kita itu beriman dan beretika, kita harus menerapkan budaya positif dalam praktek sehari-hari agar tercipta suasana pembiasaan yang memotivasi siswa menjadi pribadi yang disiplin dan berkarakter positif. Nah, ini kita sudah sampai di budaya positif. Arti dan tujuan budaya positif adalah kebiasaan penerapan nilai-nilai kebajikan untuk mencapai keselarasan hidup berperilaku sesuai keyakinan yang mengarah ke dalam keselamatan dan kebahagiaan hidup. Itu arti dari budaya positif. Nah, tujuannya apa? 1. Menumbuhkan karakter anak. Nah, itu. Yang kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu apa? Jadi motivasi yang keluar dari dalam hati sama Bu Sri, bukan seperti itu ya. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dalam menyampaikan pendapat.
Yang keempat, meningkatkan rasa tanggung jawab, disiplin, dan kemandirian murid. Yang terakhir, membantu murid untuk berkembang menjadi individu yang mandiri dan berkarakter mulia. Nah, konsep utama modul budaya positif. Nah, di sini dalam budaya positif itu ada 7 topik. Tapi nanti yang akan saya jabarkan itu 6 topik saja nih. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, 5 posisi kontrol guru. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini yang nanti kita akan pelajari di budaya positif yang saya imbaskan, dan semoga kita bisa menerapkan kepada anak didik kita meskipun itu hanya 1 poin saja, Bapak Ibu, tidak masalah. Nah, yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Nah, sekarang tentang disiplin positif. Yang di benak Bapak Ibu sebelum saya melanjutkan, disiplin itu tentang apa nggih? Yang ada di benak Bapak Ibu. Disiplin itu apa? Disiplin itu untuk menepati apa aturan-aturan yang telah ditentukan. Aturan berarti nggih. Terus taat nggih, aturan taat seperti itu. Nah, kalau di sini yang saya pelajari di disiplin positif adalah pendekatan untuk mendidik anak tanpa hukuman dan hadiah. Seperti itu ya Bapak Ibu guru, tanpa hukuman dan hadiah, dengan cara mengajarkan mereka untuk mengontrol diri. Nah, mengontrol diri dan membangun kepercayaan diri. Jadi melakukan sesuatu itu karena itu saya gitu loh, bukan kok karena saya ingin mendapat pujian atau ingin mendapatkan hadiah, atau saya melakukan ini karena nanti takut dihukum sama Gusri, bukan seperti itu. Nah, itu nanti ada di penerapan disiplin positif. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, sekali lagi motivasi intrinsik Bapak Ibu, keluar dari dalam diri, sekali lagi, bukan dari ekstrinsik, bukan dari luar. Bukan karena biar dipuji sama Bu Endang, biar disayang sama Bu Endang aku berangkat pagi, bukan seperti itu. Nah, dari disiplin positif tadi, kalau Bapak Ibu bertanya nopo nggih batin nggih, halah apa ya efektif? Mungkin memang tidak efektif, belum efektif nih Bapak Ibu. Kalau kita tidak menerapkan hukuman ataupun penghargaan, mungkin ke anak didik kita belum efektif. Karena apa? Motivasi perilaku manusia itu pasti ini. Nah, ada 3. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, ketidaknyamanan atau hukuman. Kita saja nih Bapak Ibu, kita itu kan jam kerja kita itu dari jam 7 sampai jam 3. Nah, jangan sampai kita itu datang ke sekolah jam 7 mergo aku takut sama aturannya Bu Siti. Nah, atau mungkin karena aku digunggung jadi guru teladan. Nah, jadi monggo menumbuhkan itu dari hati. Memang itu komitmen saya berangkat jam 7, memang itu jam kerja saya, pulang saya jam 3, itu dari hati, seperti itu Bapak Ibu guru. Atau bukan karena takut dihukum nggih. Nah, yang kedua untuk mendapatkan imbalan yang tadi digunggung jadi guru teladan, seperti itu. Nah, ini yang ketiga, motivasi yang diharapkan itu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Maksudnya saya melakukan ini ya karena saya sendiri, bukan kok karena takut dihukum atau pengen dihargai, bukan seperti itu. Dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya.
Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah ini yang satu hukuman dan penghargaan. Jadi sebenarnya bukan kok selama ini kalau dipikir bukan kok kita salah, bukan nih Bapak Ibu. Mungkin sudah tidak efektif kalau kita menerapkan disiplin itu hanya karena hukuman atau penghargaan. Jadi napa nggih? Upacara datang jam 7. Kalau nanti tidak datang jam 7 atau tidak mengikuti upacara, nanti dihukum sama Bu Sri. Itu sebenarnya sudah menjadi miskonsepsi yang tidak tepat seperti itu. Miskonsepsi itu sesuatu yang tidak efektif, yang tidak efisien lagi dengan perkembangan zaman sekarang. Nah yang kedua, dengan penghargaan itu akan mematikan kreativitas. Nah makanya sekarang rapot-rapot kita tidak ada ranking ya Bapak Ibu ya. Nah itu karena apa? Mematikan kreativitas. Halah, wong pada aku sing ranking siji yo tias. Yang ranking siji ngo paling yo Adit. Aku tak ngene ae. Nah akhirnya apa? Mematikan kreativitas murid. Karena apa? Meskipun memang mungkin si A ini punya kelebihan akademis. Oh nilai matematikanya bagus, nilai bahasa Indonesianya bagus, tapi mungkin dalam hal yang lain dia kurang. Nah sedangkan si B mungkin punya keunikan yang lain, punya kelebihan yang lain. Seperti contohnya Fadil, Fadil itu memang secara akademis kurang, tapi di saat dia itu disuruh melakukan sesuatu yang selain akademis, dia itu sangat semangat dan komitmen sekali. Nah itu. Tapi mungkin yang terakhir adalah membuat iri atau meri murid yang lain. Halah wong kaya mandati kaya dia, aku orai, aku tak sinau wis rasa sinau lain. Mungkin bisa seperti itu. Nah mungkin, tapi ini tidak semuanya nih Bapak Ibu. Ada satu momen yang memang kita harus memberikan apa nggih, hukuman atau penghargaan, tapi mungkin dengan cara yang lain seperti itu. Karena apa? Hukuman penghargaan itu tadi. Kalau hukuman kadang bisa membuat anak itu ngedrop, ngedown, terus trauma, minder, nah seperti itu bisa. Yang selanjutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah ini restitusi dan konsekuensi. Nah jadi kita menerapkan disiplin lebih baik nanti kalau kita dengan restitusi atau konsekuensi. Nah apa restitusi itu? Restitusi nanti dijabarkan di belakang. Kalau konsekuensi, saya yakin Bapak Ibu guru semua sudah mengetahui arti dari konsekuensi ya? Sudah. Jadi kalau saya melakukan ini, oh konsekuensinya ini. Nah ngerti konsekuensinya dari mana? Nanti dari keyakinan kelas. Iya, nanti dari keyakinan kelas. Nah ini contoh kasus anak makan di kelas saat jam pelajaran berlangsung. Perbedaan kalau kita memberikan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Nah kalau hukuman, anak tidak boleh ikut pelajaran sampai pulang. Kalau saya kasihan Bu. Mungkin kalau perkembangan zaman sekarang kasihan deh. Mungkin kalau dulu saat kita sekolah masih oke, tapi kalau sekarang sepertinya sudah tidak efektif. Karena apa? Kita tahu lah anak zaman sekarang itu seperti apa. Kalau seperti itu kadang malah bedal, malah bedal, malah seneng, nah, gitu, malah seneng. Nah, terus yang kedua guru marah, nah, anak takut bahkan benci. Walah, wong aku mandak anu maem ngono lha aku ki luwe karo Bu Endang lho, malah dikon metu. Ya aku malah seneng. Terus aku wegah diulang karo Bu Endang. Nah, seperti itu. Yang kedua konsekuensi. Nah konsekuensi seperti tadi dia sudah mengetahui kalau saya makan seperti ini nanti akibatnya seperti ini. Kalau restitusi itu menanyakan keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas apa? Nanti juga kita bahas. Nah yang kedua kalau dengan menggunakan restitusi guru itu lebih terbuka, bukan menghakimi. Kowe iki salah nek jero kelas di saat jam pelajaran. Nah itu bukan di restitusi Bapak Ibu guru, itu termasuk mengejudge, itu masuknya di hukuman. Itu membuat anak apa? Ngedon tadi Bapak Ibu guru ya. Bahkan malu. Terus nek gak anu senang malah wah aku ya malah senang gak malu pelajaran seperti itu. Nah ini kita sudah masuk di keyakinan kelas. Nah apa keyakinan kelas itu? Adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Nah itu motivasi dari dalam diri. Jadi
biarkan mereka itu melakukan disiplin itu keluar dari dirinya bukan karena suatu aturan atau bukan karena satu penghargaan, seperti itu. Harapannya seperti itu ya Bapak Ibu guru. Makanya monggo sedikit demi sedikit kita terapkan keyakinan kelas ini di kelas kita masing-masing. Nah sekarang saya mau bertanya, kenapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Karena kita mengetahui di kelas kita pasti semuanya adanya peraturan deh. Ayo, kenapa kok harus keyakinan? Kenapa tidak peraturan? Monggo, Sintan yang mau berpendapat, oke, monggo. Bisa boleh. Monggo. Ya. Kalau menurut saya, kalau peraturan itu tidak semuanya bisa diterima oleh anak-anak dengan lapang dada. Tapi kalau keyakinan kelas itu sudah menyelaraskan atau membersamakan anak-anak. Jadi misalkan loh ya, yang tidak mengerjakan tugas menggambar nanti push up 10 kali. Nah, itu ada anak yang sakit-sakitan, Bu, saya juga kuat lah Bu, jangan begitu ya. Kalau aturannya bunyi, Bu kan aturan saya seperti ini, oh tidak boleh. Tapi kalau bagaimana kesepakatannya atau keyakinannya, gini aja Bu, kalau yang nggak mengerjakan tugas ini kita bersih-bersih di halaman ya. Jadi anak-anak itu mampu melaksanakan, tapi itu juga sebagai hukuman mereka gitu. Tapi kadang peraturan itu anak-anak ada yang mampu, ada yang tidak mampu gitu. Itu menurut saya seperti itu Bu Nini. Terima kasih kepada Ibu Siti Handayani yang sudah memberikan tanggapannya. Kenapa harus keyakinan? Mengapa tidak peraturan? Saya hanya ingin menambahkan ya dari yang sudah dipaparkan oleh Bu Siti tadi. Karena peraturan itu sifatnya satu arah ya Bapak Ibu. Peraturan kita misalkan membuat tidak boleh datang terlambat, itu satu arah. Tanpa kita memahami atau bukan memaklumi, kita memahami latar belakang mereka tanpa ingin mengetahui lah bocahnya apa ya teko terlambat, seperti itu. Itu yang pertama. Terus kalau kita memberikan aturan seperti itu, pasti kita memberikan hukuman. Nggih mboten Bapak Ibu. Nah, di saat datang terlambat pasti kita memberikan hukuman. Nopo gak nganggo topi pasti kita memberikan hukuman. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan hukuman itu kan sifatnya satu arah. Satu arah itu seperti apa? Anak mengetahui sebelumnya tidak, kalau tidak memakai topi itu nanti hukumannya misalkan disuruh hormat tiang bendera atau lari mengelilingi halaman. Apakah sudah tahu sebelumnya Bapak Ibu? Belum. Nah itu memang dia ada melakukan suatu tindakan yang tidak tepat nih Bapak Ibu. Tadi tidak pakai topi atau mungkin datang terlambat. Nah seperti itu. Menurut saya itu sudah tidak efektif, karena itu tadi kembali membuat anak terkadang menjadi down, malu. Lah aku kayak dihukum, terus kesel, berkesel kadang awake loro. Nah seperti itu. Terus akhirnya loro menyusahkan kita. Nah seperti itu. Nah kalau keyakinan itu lebih ke peraturan menjadi suatu keyakinan Bapak Ibu. Jadi peraturan memang, jadi di kelas Bapak Ibu guru pasti sudah ada peraturan yang namanya seperti contohnya tidak boleh keluar dari ruangan kelas selama pembelajaran. Jadi untuk keyakinan kelas peraturan itu bisa dirumuskan menjadi, bisa diganti dengan keyakinan kelas. Dengan kalimat apa? Jangan membuat ada kalimat tidak boleh atau dilarang, seperti itu. Misalkan tidak boleh datang terlambat, bisa diganti dengan kalimat datang tepat waktu. Nah, dengan keyakinan kelas itu nanti juga ada konsekuensinya, jadi ditulis konsekuensinya. Caranya gimana? Nah ini keyakinan kelas itu didiskusikan bersama-sama Bapak Ibu guru. Nah
jadi dari peraturan tadi kita berdiskusi dengan anak-anak bocah, ini ada peraturan seperti ini. Nah ini kebalik berarti. Nah ini tahapan untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan kelas. Nah itu tadi, setiap kelas pasti ada peraturan kelasnya. Nah yang kedua, merumuskan peraturan menjadi suatu keyakinan. Nah ini jadi dirubah menjadi satu keyakinan. Yang ketiga, menempelkan keyakinan di dinding kelas masing-masing. Jadi seperti ini Bapak Ibu Guru, peraturan misalkan datang tepat waktu. Nah nanti di sampingnya ditulis konsekuensi. Jadi dari kalau tidak datang tepat waktu anak-anak seperti apa. Jadi anak-anak itu lebih tahu dulu. Oh aku mau terlambat, aku mau konsekuensinya ini. Jadi dia insya Allah akan lebih berhati-hati, insya Allah harapannya seperti itu. Tapi yang namanya keyakinan, bukan keyakinan, yang namanya disiplin itu kan tidak bisa sehari dua hari. Nah, harus di pembiasaan terus menerus, dan itu dibutuhkan kesabaran dan keteladanan kita untuk terus mengingatkan bahwa ini loh, seperti ini loh, seperti itu. Nah, seperti itu. Dan yang seterusnya adalah nah ini misalkan seperti ini, motivasi atau pendapat Bapak Ibu Guru. Covid kemarin kita kan ada aturan kita memakai masker. Nah seperti itu, memakai masker saat itu Bapak Ibu Guru motivasinya apa? Aturan atau keselamatan atau kesehatan? Kesehatan dan keselamatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti sudah muncul dari dalam diri, bukan karena suatu aturan. Nah, karena apa? Saya sendiri mengalami Bapak Ibu Guru, sebelum Covid itu pakai masker, saya sudah memakai masker. Jadi memang saya itu kalau tidak pakai helm saya pakai masker. Jadi mau ada aturan atau tidak, alhamdulillah saya pakai masker. Nah yang kedua, membuang sampah pada tempatnya itu aturan apa kesehatan? Kesehatan. Tapi kalau terkadang kan ya seperti itu. Nah yang ketiga juga memakai helm. Memakai helm itu kadang kita masih ada aturan gitu. Oh karena aturan wedi ya enggak ada helm. Nah seperti itu. Itu harusnya yang bagus adalah karena memang keselamatan seperti itu. Nah ini dari keyakinan tadi, apa sih yang ingin kita didik ke dalam anak-anak, kita tumbuhkan karakter ke dalam anak-anak itu apa? Nah yang pertama, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kita pengen apa? Rapi iya, bocah ben tanggung jawab bahwa apa yang kita pinjam itu harus dikembalikan. Nah itu tanggung jawab, kita mendidik dia seperti itu. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain itu, hadir di sekolah 15 menit. Nah dilarang melakukan kekerasan. Nah itu monggo. Jadi kita tumbuhkan bahwa ojo kok wedi, mengko nek gak mbok balekne tak suweneni, apa nek gak mbok balekne entuk hukuman. Jadi itu tumbuhkan karena tanggung jawab Bapak Ibu Guru. Jadi kita ke anak-anak itu, Cah, ditolong kembalikan karena ini memang bukan punyamu, seperti itu gitu. Jadi dari karakter dia itu akan muncul tanggung jawab dia bahwa dia harus mengembalikan sesuatu yang memang itu bukan milik dia, seperti itu. Nah itu contohnya dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Tapi kalau sekarang, nah kalau kita motivasinya itu karena apa nggih? Karena aturan, ya kok nek wis ning ngono wis napa bebas, tidak ada polisi anu, ya sudah kita melakukan menggunakan narkoba lagi, seperti itu. Terusnya, nah ini tahap-tahap dari keyakinan kelas ya, diskusi tadi merumuskan keyakinan dan menempelkan itu. Ini hanya contoh saja nggih. Nah, dalam menerapkan disiplin positif kita juga harus memahami kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi tadi bocah kuwi turu ning kelas atau maem ning kelas, kita harus mempertimbangkan
ojo salah kowe turunin kelas atau kowe salah makmunin kelas. Kita juga harus mempertimbangkan kebutuhan dia Bapak Ibu guru. Kebutuhan bahwa dia itu lapar, mungkin tadi pagi belum sarapan. Nah itu kebutuhan bertahan hidup. Apa? Sandang, pangan, dan papan. Yang kedua kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kadang anak bocah nakal, mesti awak dia bocah nakal elek. Tidak, mungkin karena di rumah dia kurang kasih sayang dari orang tuanya, atau mungkin dia tidak pernah didengarkan oleh orang tuanya bisa dia ceritanya. Itu kita juga harus pertimbangkan itu. Yang ketiga adalah kebebasan. 4 kesenangan, penguasaan. Penguasaan itu rasa ingin divalidasi. Oh aku ki wong bener, aku ki wong pinter, seperti itu. Nah kita juga harus mempertimbangkan itu. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, nah itu. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. 4 pemantau, 5 manajer. Kita jabarkan satu-satu. Apa penghukum? Nah ini cirinya nada suara tinggi, mata melotot, menunjuk menghardik. Rehan, nah itu. Akibatnya murid marah. Nah kadang kan harus malah beda baca. Aku gani senani bundang yang megah bujak, nah seperti itu. Dendam, bahkan bersikap agresif. Wegah-wegah aku mbok lang bundang. Ngomong ae, gani nyeneni ae, apa ora peneran, nah seperti itu. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Ya Allah Han, tolong Tuhan, maaf itu salah nih, halus itu harusnya. Nah ada suara mengelas. Akibatnya murid akan merasa bersalah, merasa gagal. Ya Allah aku wis gawe sedih Bu Indah. Nah seperti itu. Yang ketiga teman. Nah ini teman ada suara ramah. Kita dengan murid tuh boleh akrab tapi jangan terlalu akrab. Karena apa? Akan membuat murid itu tergantung kepada guru. Misalkan Bu Endang sudah terlalu akrab dengan kelas 1. Nah nanti di saat Bu Endang ada kepentingan dinas luar, saya menggantikan. Halah kamu tidak begini, enggak begini, seperti itu. Akan tergantung seperti itu Bapak Ibu guru. Yang keempat adalah pemantau. Memantau itu hanya mengawasi saja. Jadi, oh si adiknya bocahnya nakal, si adiknya bocah kokean tingkah. Nah murid apa? Murid hanya paham, ya sudah. Wes aku ngene iki ya wes. Karena apa? Tidak ada pendekatan atau tidak ada adik, kowe iki aja ngene iki. Nah, tidak ada seperti itu. Yang terakhir adalah manajer. Nah ini posisi yang diharapkan dari kita semua Bapak Ibu guru. Saat murid melakukan kesalahan, jadi dikasih tahu kamu seperti ini, keyakinan kelas seperti apa yang ada di kelasmu yang sudah kamu langgar. Nah dikasih solusinya seperti itu Bapak Ibu guru. Akhirnya apa? Murid mampu mengevaluasi perbuatannya. Tapi sekali lagi efektif belum tentu. Karena sekali lagi butuh pembiasaan dari kita konsisten terus menerus. Jadi misalkan satu saja itu sudah alhamdulillah Bapak Ibu guru. Kalau itu sudah bisa tertanam ke anak murid kita, insya Allah seperti itu. Nah yang terakhir ini ke pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam arti kita ngasih hukuman, kadang anak bocah kan isin ibu ya, isin nek gak ngono, ya Allah aku wis kesel bar kon lari halaman 10 kali wis kesel terus loro. Nah tapi kalau dengan pendekatan restitusi ini anak itu kita fokus ke solusi Bapak Ibu. Jadi insya Allah yang kita harapkan anak itu akhirnya oh iya aku nek ngene berarti aku salah kok ini. Sekali lagi itu yang kita harapkan gitu. Tapi kalau efektif atau tidak efektif kembali lagi kita harus konsisten selalu seperti itu. Nah ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, kita memberikan tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan, fokus pada karakter, fokus pada solusi, mengembalikan siswa yang salah pada kelompoknya. Nah tahapannya itu menstabilkan identitas. Misalkan Bu Ninik tahu, Bu Ninik memahami bahwa kamu itu memang lapar. Kowe nek gak
nek gak maem kowe mesti timbang tambah loro. Nah itu menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah, tapi nek kowe maem ning kelas pas gak? Nah seperti itu. Terus menanyakan keyakinan. Nah, kowe ning kelasmu keyakinan kelasmu enek sing mbok langgar gak dengan kamu makan di kelas? Seperti itu misalkan. Nah ini kemarin, ini hanya contoh saja nih Bapak Ibu Guru. Nah ini kemarin saya mencoba studi kasus adalah Marco yang tidur di kelas seperti itu. Nah ini tahapan segitiga restitusinya. Nah saya jadi dipanggil secara personel pribadi, ditanyakan dengan kita jangan dengan nada yang kita terbuka, sebagai guru terbuka untuk bahwa tidak apa-apa melakukan kesalahan asalkan kamu tahu salahnya di mana dan mau memperbaikinya. Efektif pembiasaan. Karena apa? Sekali lagi Bapak Ibu Guru, perkembangan zaman sekarang tidak bisa kita menuntut anak untuk menjadi seperti yang kamu harus seperti itu, tidak bisa. Gimana? Iya, tidak bisa. Tidak bisa kita terapkan seperti kita zaman dahulu waktu sekolah seperti itu. Karena apa? Mereka kadang kan sudah mempunyai dunianya sendiri. Saya pun juga heran Bapak Ibu Guru, kenapa nih kok anak-anak sekarang maksudnya kok pola pikirnya kok sudah berbeda dengan saat kita dulu seperti itu. Mungkin ya karena perkembangan zaman tadi ya. Nah kita sudah sampai pada kesimpulan dari penerapan disiplin positif, yaitu menanamkan motivasi yang kuat pada siswa untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi sekali lagi kita menerapkan disiplin positif ini, monggo itu kita terapkan memang keluar dari anak tersebut, karena memang saya meyakini bahwa kalau saya melakukan kesalahan itu saya salah dan saya akan memperbaiki kesalahan saya itu karena diri saya sendiri seperti itu. Dengan apa? Yang bisa kita lakukan sebagai seorang pendidik Bapak Ibu Guru, praktek nyata adalah membuat keyakinan kelas, bukan peraturan lagi. Jadi monggo, saya sendiri pun juga belum membuat peraturan kelas, jujur, keyakinan kelas. Tapi monggo mulai sekarang jadi peraturan kelas mungkin kalau secara tertulis belum ada di kelas Bapak Ibu Bapak Ibu sedaya nggih. Mungkin baru secara lisan. Oh, tidak boleh mentertawakan koncone nek sing lagi salah apa yang tidur di kelas, tapi monggo mulai besok napa secepatnya kita membuat keyakinan kelas kita masing-masing, tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu Guru, 1-2 itu saja. Insya Allah kalau itu memang sudah konsisten dilakukan oleh anak didik kita, insya Allah mereka akan menjadi salah satu karakter, menjadi profil pelajar Pancasila yang kita harapkan, dan nantinya kita akan melihat dia di 10-15 tahun yang lagi yang akan datang itu, oh iya aku dulu pernah mengajarkan ini. Kalau itu memang sudah tertanam benar-benar ke hati dan pikiran mereka, insya Allah mereka juga akan menjadi anak yang berguna. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, kalau ada salah kata kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, monggo kalau ada saran tanggapan dari Bapak Ibu Guru. Jadi mulai sekarang monggo deh kita usahakan bersama-sama untuk menerapkan keyakinan kelas. Jadi yang dari awalnya dari peraturan kelas kita ubah menjadi keyakinan kelas dengan ada konsekuensinya Bapak Ibu Guru. Jadi ditulis konsekuensi nih, ojo kok datang tepat waktu tapi gak ngerti. Ya engko nek telat hukumannya apa ya? Nah, pasti hukuman di benak mereka gitu. Nah, itu ada konsekuensinya monggo. Jadi mereka lebih bisa mempertimbangkan bahwa nanti kalau seperti ini. Jadi anak tidak akan merasa tersiksa. Tapi kalau kita pikir sekali lagi efektif, tidak. Kita hanya berusaha Bapak Ibu Guru. Sebagai pendidik kita hanya berusaha membentuk karakter mereka. Kalau mereka menjadi
berkarakter yang bermental kuat atau sesuatu yang hebat, ya alhamdulillah seperti itu, kita yang wajib berusaha seperti itu. Terima kasih. Monggo kalau ada saran tanggapan dari Bapak Ibu guru. Sudah cukup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.